Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Nah, kita, ngobrol lagi bersama dengan Bung, Rocky Gerung dan saya kira ini Bung Rocky, saya baca berita ini, Dasko, Ketua Harian dari Partai Gerindra menyatakan bahwa belum ada jadwal pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan juga PKS karena masih ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Ini saya sih melihat ini bahasa lain ya bahwa mereka tidak akan ketemu. Dan menurut saya ini Mhm. kok malah ini kabar bagus ya Bung Rocky kalau nggak jadi ketemu ya. Iya betul, kan harusnya juga Pak Prabowo menghormati. Mhm, Ada aja orang juga jengkel, kenapa sih mesti dibujuk-bujuk? Lain iya, kalau memang ada upaya dari PDIP, saya kira juga nggak ada upaya PDIP untuk berbaik-baikan dengan rejim Jokowi. Karena bagi PDIP, rejim Pak Prabowo itu kelanjutan aja dari rejim ya, Jokowi. Jadi itu cukup melegakan supaya tetap ada imbangan kekuasaan di dalam politik kita. Nah, PKS juga begitu mestinya tuh secara ideologis, apalagi PKS yang paling bersih sebetulnya menyuarakan tema perubahan. Nah, kalau dia tiba-tiba hanya karena satu dua orang di DPP berupaya untuk masuk dalam pembicaraan yang pragmatis, lalu nilai setitik atau nilai dua titik itu merusak susu sebelang PKS. Jadi bagus kita mulai menyortir sebetulnya mana partai yang punya masa depan karena bertahan pada integritas, mana partai yang tiba-tiba layu hanya karena kebutuhan pragmatis ya, jangka pendek. Itu aja poin yang bagus. ya, ya. Dan kebetulan kan 2 partai ini yang kita, nilai bahwa dua-duanya adalah partai kader ya Bung Rocky. Meskipun ini kalau dari sisi apanya, ideologinya ini, satunya kutub utara dengan kutub selatan lah begitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata yang kita sebut tadinya juga partai kader itu kemudian, mereka juga terjebak dalam pragmatisme untuk ketambah kekuasaan, ya saya kira memang kita udah nggak punya harapan lagi terhadap, politik, partai parpol kita ini. Saya ingin lihat bagaimana PKS tumbuh sebagai partai kader dengan wilayah politik yang bersinggungan dengan agama. Dan itu bagus karena tetap ada unsur agama yang diperlukan sebagai panduan moral tuh. Ya, PDIP juga begitu, partai kader yang bersinggungan dengan ideologi marxisme, tapi itu mesti konsisten. Bahwa ada siksak-siksak, oke, tetapi kader-kader PDIP harus tegak lurus dengan prinsip Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri, anti kapitalisme, anti kolonialisme, anti imperialisme, kan itu yang mesti ditegakkan. Bahwa ada feodalisme di situ ya udah karena Ibu Mega mungkin tidak tergantikan sebagai anak biologis dari mantan Presiden Soekarno, tetapi kader-kader PDIP yang di daerah juga sebenarnya bagus-bagus. Saya bertemu dengan mereka dan mereka berharap masih teruskan model pengkaderan di ala PNI dulu atau di ala partai-partai awal. Bahkan mereka bilang ya pengkaderan ala PSI juga bagus karena itu membentuk bukan sekedar PNI ya, tapi PSI yang memilih untuk menjadi partai kader secara terus terang. Kalau PNI tetap ada mass formingnya dan itu tema yang diucapkan oleh Bung Karno. Tetapi sekarang masuk ke abad 21 orang mau lihat mana partai yang secara ideologis tetap konsisten, tetapi secara metodologis tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi poin-poin ini sebetulnya yang bagus buat kita selenggarakan. Nah kalau Golkar, PKB segala macam itu ya udahlah itu partai yang betul-betul sangat pragmatis. Kalau kita lihat dari awal kan kecenderungan untuk mendekat pada kekuasaan itu udah jadi party ID dari Golkar. PAN pasti akan siksak di situ karena di tingkat DPP itu faksinya udah berantakan macam-macam tuh. Demikian juga partai-partai kecil yang lain tuh. Jadi sekali lagi bagus juga kalau Pak Prabowo mengerti bahwa sangatlah bijak kalau dia justru tidak menggandeng-gandeng partai-partai yang lain. Soal dukungan di parlemen ya itu ketajaman dan kecerdikan dari Gerindra untuk siksak di parlemen karena parlemen pasti akan dikuasai oleh oposisi minimal PDIP dengan PKS. Jadi kecerdikan politik Gerindra juga dituntut supaya mampu untuk memperlihatkan kemampuan maneuvering dalam politik. Kalau semuanya diminta masuk ya nggak bisa kita lihat dong eh, keluasan dari Gerindra untuk siksa di tengah-tengah mayoritas oposisi di DPR. ya. Saya menangkap ada kekhawatiran lain ya, saya kira dari, Gerindra dan Pak Prabowo kenapa mesti terus menambah terus, padahal kan sebenarnya kalau kita ngomongin sekarang ini hanya ada PKS dan PDIP di parlemen kan suara mereka kalau saya hitung-hitung kemarin sekitar 28% saja Bung Rocky. Jadi artinya secara narasi mereka akan rame di DPR dua dua partai ini.
Tetapi kalau ketika kemudian nanti voting dan sebagainya tetap dimenangkan. Tetapi saya kira ada potensi-potensi untuk juga pecah gitu karena ada faktor perbedaan-perbedaan, ada faktornya Pak Jokowi yang masih akan tercampur, ada Gibran di situ, itu membuat saya kira mungkin Pak Prabowo berpikir masih rentan juga ya kalau tidak PDI dan PKS tidak ditarik gitu saya duga Bung Rocky. Ya tetap kan pikiran Pak Prabowo tidak boleh ada yang mau mengganggu Ya. kebijakan dia. Itu poinnya tuh. Tetapi masalahnya kan bukan PDIP dan PKS yang akan mengganggu. PDIP dan PKS menetapkan diri untuk mengevaluasi jadi penanding Prabowo dan Gerindra. Yang akan mengganggu tentu justru adalah faksinya Jokowi di dalam 02 sendiri kan. Kan tetap kita lihat bahwa ketegangan di kalangan koalisi yang akan mengganggu juga pasti Golkar, karena Golkar berupaya untuk tahu bahwa ada yang nggak benar tapi nggak mungkin dia ucapkan. Yang akan mengganggu juga PKB. Itu kan kelincahan-kelincahan politik di dalam faksi apa namanya ini 02 ini terlihat sejak awal bahwa mereka tidak kompak sebetulnya tentang Gibran tuh. Nah kalau PKB ikut masuk juga PKB akan mengganggu, Nasdem ikut masuk Nasdem akan mengganggu tuh. Jadi sangat bagus sebetulnya, ya udah Prabowo bilang aja kami hanya ingin menyusun kabinet berdasarkan koalisi ketika pemilu, kalau nggak perlu lagi undang PKS dan PDIP atau Nasdem dan PKB kan. Jadi fatwa ini atau fatwa yang seharusnya dipahami oleh Pak Prabowo itu akan menimbulkan tepuk tangan dari publik. Oh, Pak Prabowo mengerti bahwa politik itu dari awal memang persaingan. Jadi bicara aja tentang persaingan sampai 2029. Kontrol terhadap kebijakan bisa dilakukan lewat DPR, tetapi juga ada kontrol yang non parlementer, yaitu masyarakat sipil. Dan itu sebetulnya yang lebih berbahaya daripada memasukkan PKS dan PDIP. Kan nggak mungkin dihentikan tuh LBH ngoceh, Lokataru ngoceh tuh, Walhi ngoceh tuh, apalagi makin banyak LSM daerah yang berurusan dengan konflik agraria. Itu sebetulnya yang harusnya dilayani oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mesti bikin semacam sistem untuk menyerap yang non-elektoral ini, karena mereka akan bersuara lebih kuat. Dan masyarakat internasional sekarang udah terbiasa untuk lebih banyak mendengarkan LSM daripada mendengarkan partai politik. Ya. Tapi saya kira mungkin Pak, karena Pak Prabowo juga sejak awal diam-diam menyadari bahwa ya dukungan partai-partai politik sekarang di 02 itu sebenarnya tidak tulus kan, seperti Golkar katakanlah. Itu pasti ada faktor sandra dari Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemudian juga PAN begitu terusnya. Sementara kalau Demokrat saya kira ya karena faktor kemudian dia harus keluar dari koalisi perubahan karena tidak dapat tiket untuk sebagai wapres dan digeser oleh Caimin, ya dia kemudian pindah ke Prabowo. Meskipun dengan Pak Prabowo saya kira pasti akan bisa nyambung chemistry-nya Pak SBY. Tapi tetap saja bahwa kalau kita lihat anatominya karena ada faktor cawe-cawenya Jokowi itu koalisi 02 juga bukan koalisi yang solid itu. Mungkin itu yang membuat kenapa kemudian Gerindra dan Pak Prabowo tetap ingin memperbesar koalisinya gitu. Dari awal kita tahu koalisi 02 itu koalisi yang dipaksakan karena takut pada Jokowi. Itu Golkar takut, Erlangga takut, Jul takut. Banyak partai yang juga partai kecil dalam koalisi 02 itu dibuatkan untuk kepentingan Jokowi itu. Jadi sebetulnya setelah pemilu selesai ya tentu balik pada identitas partai masing-masing. Tentu Golkar merasa bahwa ya ini karena ditekan aja gue bergabung tuh. Padahal gue sebetulnya lebih punya potensi jadi wakil presiden minimal atau jadi presiden bahkan kan. Jadi tetap ide-ide sebelum koalisi ini akan terbawa waktu pembentukan kabinet nanti atau pembuatan kebijakan kalau sama-sama ada dalam kabinet. Tapi itu kan sifatnya ketegangan. Kan nggak mungkin misalnya Erlangga itu harus melapor terus pada wapresnya Gibran dalam soal perkembangan pembangunan. Kan biasanya wapres itu tempat untuk melapor perkembangan atau wapres sendiri akan turun untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh kabinet sebetulnya berdasarkan keputusan sidang paripurna. Tetapi bagi Erlangga kan tapi ini Gibran ngapain? Emang dia tahu apa dalam soal kalau Erlangga misalnya masih memegang Menko Perekonomian. Kan itu akan terjadi ketegangan terus menerus. Demikian juga Julhas yang pada waktu kemarin masih mangut-mangut. Apalagi Yusril Issama Hendra misalnya. Ini ngapain nih anak kecil nih ngontrol-ngontrol partai gue. Kan itu dengan seni yang terjadi itu yang kita duga dari awal bahwa kimia di dalam 02 itu sebetulnya adesinya atau daya kohesinya itu kurang kuat dan memang tidak kuat. Jadi kelihatannya soal pertempuran internal ini akan mendominasi sampai pembentukan kabinet di Oktober. Itu masih panjang. Sementara di luar buruh bersiap-siap demo terus, mahasiswa sekarang kembali lagi untuk konsolidasi, LSM pasti akan terus.
Dan terutama dunia internasional tetap mengintip Indonesia. Nyampe nggak nih di 2009? Atau jangan-jangan sebelum Oktober juga udah ada ketegangan karena krisis ekonomi. Ya. Tapi kan sebenarnya itu kan harusnya Pak Prabowo nggak perlu khawatir semacam itu karena, kalau dari sisi kualitas kepemimpinan, kemudian juga, partai, bagaimanapun kan Pak Prabowo itu ya figur yang kuat dan partainya juga cukup, besar dan, saya kira PDIP, PAN dan sebagainya sorry bukan PDIP, maksud saya Golkar, PAN dan Nah, Demokrat saya kira tetap bisa, mereka akan mengakui kepemimpinannya Prabowo. Jadi harusnya justru ini buat Pak Prabowo malah potensi gitu, bukan harus, memperbesar, koalisi. tapi Prabowo kan dikelilingi juga oleh tokoh-tokoh LSM, masyarakat sipil, yang teman-teman kita juga, yang Ya, mampu untuk menerangkan pada Prabowo bahwa ada krisis legitimasi yang akan panjang. Dan Prabowo pasti diskusi dengan mereka kan. Jadi ya, ya. Prabowo juga memantau bahwa dia memang tidak sepenuhnya memperoleh legitimasi dari masyarakat sipil. Dan ini yang dugaan saya itu, justru karena itu Prabowo mau memperkuat di dalam tuh. Padahal ini Aha, problemnya di luar. hmm, Jadi diperkuat pun di dalam, misalnya sebut aja PKS, PDIP masuk, atau bahkan PKB dan Nasdem masuk, tetap dia tidak bisa mengendalikan kecerewetan mahasiswa, tidak bisa mengendalikan kekritisan masyarakat sipil tuh. Jadi sebetulnya konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi dari awal yang keputusan 90 itu mulai sekarang terasa tuh. Dan Prabowo tentu tahu bahwa kok nggak bisa ya ada perdamaian, memang nggak perlu ada perdamaian karena dari awal kotor itu disodorkannya Gibran. Jadi Gibran tetap akan jadi batu sandungan Prabowo dalam upaya apapun, mau nyusun kabinet, mau memperoleh dukungan internasional, apalagi minta legitimasi dari masyarakat sipil, tetap orang akan lihat yang mau nego dengan kita siapa, Gibran apa Prabowo. Kan itu yang udah kayak dilem ke dalam pikiran kita. Itu akan terus sampai 2029. Jadi masalah ini masalah laten yang satu waktu akan meledak, lalu terjadi ketegangan lagi di dalam kabinet. Lalu kita mulai misalnya dengar gosip bahwa si ini memperoleh tekanan dari si itu, yang sana itu lagi ketakutan karena mau diusir, yang sebelah sini nggak mau lagi mendekat karena mau ditabok misalnya. Kan gosip-gosip itu akan terjadi. Dia benar apa tidak benar, tapi iya. kita mesti anggap itu potensial terjadi. Iya, iya. Tapi saya kira dengan, ucapan tadi, ucapan dari Dasko yang menyatakan, belum masih banyak agenda lain, Ya, belum ketemu itu kabar yang bagus, saya kira ya kan. Mungkin bagi faksi-faksi yang pragmatis di PKS dan PDIP itu kabar buruk, tapi saya kira untuk masyarakat sipil yang tetap pro sama demokrasi, itu kabar yang baik, begitu. Malah kita mesti syukuri, begitu. Kalau ya janganlah ngapain ketemu-ketemu juga gitu. iya juga kabar baik bagi Yusril, bagi Oh, Erlangga iya, karena iya, iya, betul, betul. nggak diambil porsinya tuh. Iya, 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 iya. Jadi kelihatannya Pak Prabowo dalam 1 minggu 2 minggu ke depan masih dengan isu yang sama, bahwa dia cemas legitimasi tidak diperoleh. Sementara Hmm. upaya untuk pragmatis juga akan ditolak Nah, karena bagi PKS dan Gerindra ya udah, itu kalau legitimasi nggak ada itu dia juga nggak mau. PKS dan PDIP maksud saya nggak mau terlibat di dalam gerbong Prabowo yang setiap hari akan dicaci maki oleh masyarakat sipil. ya, ya. Dan dipastikan kalau mereka berada di luar parlemen, ya ini 5 tahun lah begitu. Ke depan ini PDIP dan juga PKS akan mendulang suara lebih banyak pada pemilu yang akan datang. Itu yang kita hitung dari awal, bahwa penyakit hari ini itu harus sembuh dengan cara memulihkan harapan pada masa depan kan. Ya, Dan para pemilih hari ini tentu tahu bahwa kalau masih begitu juga ke depan itu ya golput lah atau hukum lagi ya. PKS atau PDIP. Tapi saya kira mulai ada pemulihan. Jadi pengkaderan di PKS dan PDIP harusnya setara dengan keinginan dua partai ini untuk jadi partai yang bermutu di masa depan. Itu aja harapan kita yang kita Yes. dorong. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Tetap Ya, 0%. 0%.